Wanita itu tanpa sengaja menemukan pria yang mengkhianatinya ternyata berselingkuh dengan gadis yang selama ini ia biayai sekolahnya. Lebih menyakitkan lagi, pria itu bahkan memberikan barang peninggalan ibunya kepada gadis itu. Mengetahui hal ini, wanita itu langsung marah besar. Ia pun tanpa ragu merobek gelang dari tangan gadis itu. Saat itulah gadis itu baru sadar, wanita yang membiayainya ternyata istri dari pria tersebut. Namun karena keangkuhannya, ia tidak merasa bersalah. Justru menangis dan menuduh wanita itu merebut kekasihnya. Teriakan itu pun mengundang kerumunan siswa. Mereka mulai membela gadis itu dan mendorong wanita itu. Beruntung kepala sekolah datang tepat waktu dan membuktikan identitas wanita tersebut. Setelah kejadian itu, pria itu malah terang-terangan membawa gadis itu pulang ke rumah, menyatakan bahwa ia sudah memilihnya dan menyuruh istrinya berhenti membuat keributan. Usai berkata begitu, ia langsung pergi bersama gadis itu. Di saat yang sama, wanita itu menerima telepon dari ayahnya, memintanya membawa suaminya ke pesta proyek malam ini. Meskipun ia sempat mengeluh bahwa dirinya hanya alat pernikahan keluarga, namun ia tetap datang bersama suaminya. Di pesta, meskipun tahu istrinya tidak kuat minum, pria itu tetap membiarkan orang lain memaksanya. Beruntung ada pria kaya yang datang menyelamatkannya. Tak lama setelah itu, wanita itu mulai merasa pusing, karena ternyata ada obat bius dalam minumannya. Itulah awal mula kedekatannya dengan pria tersebut. Keesokan paginya, wanita itu bangun dengan penyesalan besar. Ia meninggalkan 2 tumpuk uang, dan berniat pergi tanpa jejak. Namun pria itu memanggilnya. Wanita hanya berkata bahwa kejadian semalam hanyalah kecelakaan, dan mereka akan pura-pura tak saling kenal. Lalu ia pergi begitu saja. Ternyata pria itu tidak rela, karena selama ini ia memang sedang mencari wanita itu. Beberapa waktu lalu, ia hampir mati karena diserang musuh, dan wanita itu yang menyelamatkannya. Sejak saat itu, wanita itu terus ada dalam pikirannya. Setelah tahu wanita itu sudah menikah, ia sempat kecewa. Namun begitu tahu pernikahannya di ujung tanduk, ia pun kembali berharap. Sementara itu, pria yang jadi suaminya malah memberikan surat cerai. Meski sebenarnya, ia tidak benar-benar ingin bercerai, hanya ingin mengendalikan wanita itu. Ia menunjukkan foto yang ia cari selama 7 tahun. Alasan ia menikahi wanita itu dan selingkuh dengan gadis itu, karena mereka mirip dengan bayangan di foto itu. Namun wanita kali ini tidak goyah. Ia menandatangani surat cerai tanpa ragu. Kemudian ia membuka kembali kotak sepatu lamanya. Karena dahulu ia adalah penari balet berbakat, namun meninggalkan mimpinya demi pernikahan. Kini ia merasa semua itu sangat menyedihkan. Ia mengenakan sepatu balet, dan mulai menari sendiri. Tak disangka pria itu melihatnya, dan punggung wanita itu mengingatkannya pada sosok dalam foto. Pria itu langsung bertanya kenapa ia bisa menari balet. Mendengar jawabannya, ia pun tak lagi curiga karena gerakan wanita itu tampak kaku. Keesokan harinya adalah hari ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Wanita memesan makan malam di hotel, berharap bisa menyelesaikan segalanya dengan baik. Namun pria itu malah menghadiri pesta kelulusan gadis itu, dan melupakan istrinya. Ketika melihat gadis itu menari, ia tiba-tiba teringat gerakan wanita semalam. Ia mulai merasa ragu, dan saat mengeluarkan foto itu, atasannya melihat dan langsung berkata, perempuan di foto itu adalah wanita itu sendiri. Pria itu langsung terkejut. Ternyata selama ini orang yang ia cari adalah istrinya sendiri. Ia pun buru-buru kembali ke hotel. Namun wanita sudah pergi, dan hanya meninggalkan surat cerai. Pria itu masih berpikir wanita hanya marah saja, dan pasti akan kembali. Ia segera pulang, dan benar saja melihat wanita sudah terbangun. Ia langsung memeluknya dengan bahagia. Namun wanita justru mendorongnya. Ia dengan tenang berkata bahwa mereka sudah bercerai. Pria itu mencoba meminta maaf, dan menggenggam tangannya. Namun tiba-tiba, pria kaya itu muncul dari lantai atas.